yang udah otaknya nggak ada, ya kan? Orang-orang ini Pak, orang-orang Islam ini membuat menyudutkan Kristen. Kenapa kau menyudutkan Kristen? Lihat anak cucumu di dalam hati saya. Saya alergi Pak. Saya alergi sama orang-orang Islam Pak. Jadi enaknya gimana? Bubar atau di bumi hanguskan nih? Gini Pak, saya berdoa udah 2 tahun kepada Tuhan supaya di bumi hanguskan sampah-sampah Indonesia. Kalau nggak bisa, kita yang bersuara Pak. Kalau di orang Indonesia, mereka itu nggak bisa bersuara. Mau DPR, mau di Sintong Panjaitan, mau Sulu Binsar Panjaitan, mau dari Manado yang itu hanya 17 jam itu kasat. Tapi kalau bersuara, Pak. Tapi kalau bumi hangus kan kasihan Santi Amer mau lari kemana nih Bapak satu ini? Ya datang ya Pak Andi, banyak saya. Selamat. Pak Andi, saya udah promosikan kepada orang-orang Indonesia, khususnya orang Batak. Datang karena Pak Andi tahu kan sekarang udah gampang datang dapat visa Pak. Ya, dapat sekali. Benar. Kemarin gampang. Ada keponakan saya umur 20 tahun datang ke sini Pak. Saya punya keluarga udah ke sini semua Pak. 20 tahun dapat visa. Semua orang Indonesia yang Kristen ajukan visa. Kalau kerjaan saya jamin nyampe di sini, kalian bisa tinggal kerja live in. Gaji sebulan 2.500 satu orang. Kalau suami istri 5.000. Benar. Waktunya cuma tinggal 2 tahun lagi Pak. Begitu 24, ini Trump naik lagi, semua nama Islam, semua orang dari negara Islam ditutup lagi masuk Amerika. Semoga Trump menang Pak Andi, betul. Sekarang ini kesempatan sama si Biden, border dibuka. Kalau udah kena Trump, nama lu, kalau udah ada Muhammad, nama lu ada nama-nama Islam, nggak bisa masuk deh kamu. Ya kan? Kacau. Ini Pak Teddy lagi, boleh silakan. Begitulah semangat kita. Ini udah terlambat, saya bilang teman-teman di YouTube. Ini sekarang dunia keterbukaan. Dunia orang bilang perestroika, glasnost, era globalisasi. Jangan tutup wajah kita untuk menegur negara kita. Kita pun kembali nggak ada. Kalau dibilang kita ini, apalah inilah, aturan inilah. Benar juga kalau benar-benar pemerintah MUI mau tangkaplah semua orang Kristen bikin DPO. Benar juga saya kata benar. Karena kamu anggap kan kita kafir. Ngapain mau bikin peraturan-peraturan lagi menghina agama? Tangkap aja orang-orang Kristen di Indonesia. Nah, supaya penuh penjaranya. Ya. Saya Pak juga Teddy, Pak Teddy sebagai masukan Pak, itu orang konjen sama orang duta besar di Amerika ini, saya dapat informasi A1, itu orang-orang Islam itu Pak dikirim ke Indonesia, ke Amerika ini, 1 bulan hampir 100 orang Pak. Iya, tahu saya. Tahu Bapak kan? Itu di Philadelphia udah banyak. Iya, udah banyak. Betul. Jadi saya sebentar akan ketemu Puan. Saya sebentar akan ketemu duta besar. Saya juga akan sampaikan sebentar jam 5 saya ke situ ketemu. Dia ada di sini, saya mau ketemu bicara itulah. Ini jujurlah sebentar. Tapi semangat saya tetap begini, nggak berubah. Saya nggak ada, karena saya sesen pun tidak pernah merasakan nikmatnya bagian daripada negara. Saya jujur aja. Tetapi kalau saya dapat didikan dari Orde Baru, itu saya dapat pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Memang itu disiapkan oleh negara untuk saya tempuh. Tapi kalau saya pernah menikmati hasil negara, enggak. Saya lebih tetap menegur aparat-aparat negara kita yang salah. Tetapi yang salah ini sudah tersistemik dari beberapa puluh tahun lalu, tetapi orang-orang kita tetap diam. Tapi enggak apa-apalah kalau negara kita mau maju. Oleh sebab itu negara kita sampai sekarang statis. Kita mau bicara tentang ekonomi. Ya sekarang kalau Bapak ada saudara-saudara Batak di Batak, suruh datanglah ke Amerika. Ya, di sini Pak, kalau cuma bicara tadi militer, polisi, banyak orang Manado yang jadi militer, banyak orang Manado polisi.
Oleh sebab itu kebutuhan pertanyaan tadi memang benar. Nggak, kita menyuarakan sini sama seperti Pak Pastor Paul Sang di Belanda sana. Nggak ada. Kalau nggak ada Intel mau tak berani masuk ke itu Interpol mau di sini mau tangkap orang. Sedangkan dia korupsi besar-besaran di negara Indonesia. Kalau ada di Amerika, kalau Interpol tidak izinkan dulu tangkap, mereka nggak boleh tangkap. Itu ada rule-nya. Kita di sini juga kalau bicara di media ini nggak apa-apa. Nggak ada yang mau, kita kan ditakut-takuti, sudah di framing mau ditangkap kalau bicara menegur negara. Yang penting Pak cuma satu, kalau kita bicara kebenaran, keadilan, kejujuran di dalam hati, lubuk hati kita, nggak ada pelanggaran yang kita sampaikan. Pak Teddy, saya hanya kasih jangan terdiagram. Ada aja orang Indonesia yang di daerah kamu bicara terbuka. Teddy, wajahnya Teddy, dimunculkan dari YouTube. Orang Indonesia. Saya kasih masukan Pak Teddy, itu kemarin YouTuber dari South Island yang di sana ada state yang lain. Iya, Staten Island. Ya, setiap state sekarang sudah banyak YouTuber. Ceritanya begini Pak, mereka masuk ke kantor polisi, mau ditangkap, bla bla bla. Akhirnya disu itu kantor polisi, disu. Iya. Orang Meksiko itu si Reyes. Pendek cerita, saya bisa dapat berhubungan sama dia. Saya berhubungan sama dia, saya bilang, Reyes, ini masalah di Indonesia, di Amerika kan polisi terlampau stuck up, terlampau arogan. Oh ya, sikat katanya. Jadi waktu kau ditangkap, waktu kau ngusu, menang nggak uang semua? Oh dapat, itu dia YouTube saya dapat su. Jadi dia bilang, diajarin saya buat YouTube-mu itu free speech, it cannot touch you man. Buat benar. Itu. Terus saya sharing di Indonesia beli bla 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 tentang negara saya di Indonesia masalah religion bla bla bla. Buat YouTube-mu, kau itu dilindungin YouTube-mu, kau itu free speech. Apalagi ada YouTube-mu, masa yang menonton YouTube-mu itu pergunakan sebagai alat menyikat di Indonesia katanya. Oh gitu ya? Iya. Benar. Masa itu power man itu yang paling berkuasa di atas segalanya pemerintahan di Amerika katanya. Iya, benar. Canggih juga kau. Jadi Pak Teddy makanya kita harus berkolaborasi orang Amerika yang seperti Pak Andi, Beta Maluku, kita sikat ini Indonesia. Nah itu gini loh Pak ya. Seperti kenapa sampai sekarang ini Pak Paul DPO, Pak Saifuddin DPO nggak bisa ditangkap. Interpol Indonesia suruh ke sini, kalau nggak diketawain kayak orang goblok, kayak orang gila. Ntar polisi FBI nanya, kenapa lu suruh gua tangkap si Saifuddin? Oh dia melecehkan agama gini. Ketawain agama saya sama negara. Ketawain. Benar. Berani mereka Interpol suruh berani kalau ke sini mau cari Saifuddin. Ini kalau Pak berani dia. Berani malah dia dibodohin. Pak Andi, kita ini udah terkooptasi dengan udah ditakut-takuti. Kendati enggak begitu. Di sini kan orang-orang Indonesia yang goblok, saya bilang aja. Orang-orang kita yang SDM parah selalu ditakutin nanti dari Interpol kemarin nangkap. Saya bilang, yuk punya otak. Teman-teman saya ngobrol seperti ini. Yuk ini kayak nggak ada. Ditakut-takuti seperti itu. Sehingga mereka di sini sulit terbuka. Iya benar juga. Dan Pak Teddy, apalagi kita punya YouTube kita kan sekarang IT teknologi, apalagi YouTube itu ada barang bukti. FBI sama pejabat pemerintah di sini ketawain kalau perlu bikin Interpol. Kau suruh tangkap warga saya. Ini buktinya kau persekutu mereka di Indonesia. Dibilang begitu sama mereka. Interpol pulang kau. Kalau perlu pakai rok kau, jangan pakai celana lagi. Benar. Benar. Interpol gila. Kalau datang kau ke sini ke Amerika itu. Bukan, benar. Ya, itu cuma jadi kasih mari wawasan kita bersuara lah. Pak, bersuara yang di Amerika ini bersuara berteriak kita. Mau dibikin kita umur 13 tahun ditakut-takut Interpol itu. Lu datang lu ke Amerika. Mantap ya.
Ini sebagai wawasan bagi teman-teman yang ada di Amerika, walaupun Anda citizen, green card, walaupun Anda imigran, walaupun masih warga, enggak apa-apa Anda bersuara. Tidak ada pengaruh dengan kecuali Anda subversif, mau melawan Pancasila, yang dibilang apalah. Yang penting sifatnya untuk itu negara. Ya, yang substansi, kalau pribadi penyelenggara negara itu yang kita hantam. Memang saya prinsipnya itu yang saya hantam, bukan saya ingin mau melindungi diri supaya saya enggak. Jujur, saya percaya dengan ideologi, dengan konstitusi negara kita, dengan hukum negara kita, tapi saya tidak percaya dengan penyelenggara negara itu. Itu kesimpulan saya. Penyampaian saya ke situ. Kenapa saya bilang, Pak, mereka selalu mentolerir. Saya bilang mentolerir kelompok agama untuk mengeksekusi orang-orang minoritas. Itu yang menakutkan. Yang sudah terdiagram di Indonesia. Tapi semua pejabat tahu itu. Yang Bapak bilang tadi, MUI itu bahasa lama. Mereka udah diskusi bukan lagi 1 kali 24 jam. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka mau merancangkan menghancurkan negara. Tapi aparat negara sama pemangku jabatan tidak berkutik. Tidak mampu. Kan nyatanya saya udah bilang, di Irian Jaya teman saya bilang nggak ada orang. Nggak ada masa kok ada masjid, ada musola. Itu ini bukan pemangku, ini jujur, ini orang bicara, orang yang lihat langsung. Bukan kita bicara menghancurkan negara. Oleh sebab itu saya harap pemerintah melihat hal seperti itu. Oleh sebab itu juga saya jelaskan ulang, percumalah menggaruk, ya mengeksplor sumber daya alam Indonesia, ujung-ujungnya uang itu akan sirna. Sia-sia lalu bilang morowali lah, baksit mau jadi apalah. Itu cuma telinga sorga itu. Dulu bilang dengan Nurtanio, telinga sorga lah, timur lah, telinga sorga lah. Ternyata negara kita tetap begitu statis. Enggak ada kemajuan. Ada orang lagi bilang, kok Amerika kan sudah lama merdeka. Lu goblok, saya bilang. Sedangkan saya bilang Korea Selatan, Thailand, negara tetangga baru kemarin merdeka, kemajuan ekonominya luar biasa. Singapura, kok mau banding-bandingkan, oh kamu kan di Amerika negaranya. Bukan persoalan itu. Kita mau melihat negara kita, sumber daya alam kaya, sumber daya manusia kaya, semua kaya. Pinter di bidang hukum, pinter di bidang ilmu pengetahuan, semua pinter. Karena Islam ini sudah terkontaminasi, udahlah rusaklah. Saya boleh sebutkan satu persatu cendekiawan intelektual orang Indonesia yang sekolah di Amerika, pulang ke sana, Pak, udah terkontaminasi dengan, saya bilang, Islamnya itu, lunturlah intelektualnya. Itu banyak itu. Lagi diskusi, oh saya mau ke sholat dulu ya. Ya saya bilang ini orang-orang pendidikan di sini bawa-bawa agama, bawa-bawa ibadah, nggak ada hubungan agama dengan you punya pengabdian ke negara. Nah itu kalau you jago begitulah. Ini udah saya nggak tahu cerita apa. Ini saya bilang digeneralisasi terjadi di negara kita. Ada harapan negara kita? Nggak ada harapan negara kita. Ya kalau ada harapan negara kita, harapan untuk keluarga saya. Saya support keluarga saya. Saya support community saya untuk memberikan apa diakonia lah apa itu benar saya lakukan. Tetapi Pak kalau Teddy, negara itu enggak. Pak Teddy, orang-orang intelektual yang mendapatkan diploma degree dari Amerika itu Pak ada juga sebagian dibeli Pak, bisa dibeli. Itu ada universitas dijual degree, nggak usah masuk sekolah. Itu mereka beli ijazah ada Pak, banyak di sini. Saya punya teman-teman saya beliin Pak. Lu mau apa? Mau MBA, mau MM, mau S3, S-Teler. Iya. Ada 20.000 kita. Jadi itu Pak, seperti Amin Rais, Uno, si Erick Thohir. Kalau dia orang pintar Pak, kalau dia orang pintar kerja di Amerika ini. Tapi kalau mereka ini bawa ijazah degree dari sini untuk membodoh-bodohin Indonesia Pak, supaya mendapat menteri. Aslinya nggak ada Pak, aslinya jual agama. Benar. Agama diperjualbelikan untuk mendapat kementerian. Otaknya itu si Kamil itu bodoh itu, si Ramli Gubernur Jawa Barat itu. Lihatlah muka jelek mukanya
Victor, Kacau Lu- kali. Victor, Parah lu- juga. lu ke San Francisco, lu mau beli apa? Gua bisa beliin. Lu mau beli travel license, beli social security, beli Iya, green card, benar. bisa kita Iya, beli. you're right. Lu Iya. mau beli Betul, apa aja Pak. bisa. Jangankan beli itu Pak, senjata orang Madura yang penjual obat dari kartel dari Meksiko, saya ketemu di LA jual beli senjata. Iya orang Beli Madura. senjata biasa. dari sini. Jadi Indonesia ini membeli degree dari sini untuk membodohi itu, seperti si Kamil itu baru kemarin meninggal anaknya. Ya itu kan anaknya meninggal dimakan palang merah ini, bendera palang merah kan Dan anaknya. satu Pak Andi, itu mereka bisa masuk ke universitas terbuka seperti di UI, ya, tapi UT-nya Pak, universitas terbuka, bukan duduk dia di situ. Dari mana otaknya Indonesia hanya makan apa kok ubi? Nggak ada orang Indonesia yang pintar-pintar kecuali orang Tionghoa. Itu saya akuin Pak. Tionghoa, orang Batak. Kalau yang Islamnya lah, halo, udah sembahyang aja kau 5 waktu. Itu saya udah Iyalah, bilang. nunduk-nunduk sembahyang 5 waktu. Pulang-pulang ke Indonesia, ambil itu, rampok itu uang negara itu, rampok uang, bikin masjid 1 triliun. Itu aja kok kerjanya ini, membuka masjid di seluruh Indonesia. Ada nggak mereka menciptakan? Adakah nggak mereka menciptakan tenaga kerja? Kagak lah. Saya lihat Pak di Jakarta kos-kosan 4x6. Itu tahun 85 ku tinggalkan, ada kos-kosan 4x6, 6x8. Aduh, datang saya 2022. Itu lagi, aduh balik-baliknya tinggal nunggu mati Pak. Kos-kos semua 6x8. Terus datanglah orang YouTuber, orang Islam namanya Emi Hidayat. Oh inilah situasi yang mereka banyak homeless. Ya banyak homeless. Lu lihat dulu di Indonesia udah pada mau mati tuh, 1,4 itu. Udah nggak makan, nggak ada gizinya. Nah, jadi orang-orang ini Pak, udah macam betul ini Indonesia Islam. Yang udah otaknya nggak ada. Ya kan? Orang-orang ini Pak, orang-orang Islam ini membuat menyudutkan Kristen. Kenapa kau menyudutkan Kristen? Lihat anak cucumu kampret, saya pikir dalam hati saya. Saya alergi Pak. Saya alergi sama orang Islam Pak. Jadi enaknya gimana? Bubar atau di bumi hanguskan nih? Gini Pak, saya berdoa udah 2 tahun kepada Tuhan supaya di bumi hanguskan sampah-sampah Indonesia. Kalau nggak bisa, kita yang bersuara Pak. Kalau di orang Indonesia, mereka itu nggak bisa bersuara. Mau DPR, mau di Sintong Panjaitan, mau Sulu Binsar Panjaitan, mau dari Manado yang itu hanya 17 jam itu kasat. Tapi kalau mereka bersuara Pak. Tapi kalau bumi hangus kan kasihan Santi Amer, mau lari kemana nih Bapak satu ini? Ya datang ya Pak Andi, banyak saya. Selamat. Pak Andi, saya udah promosikan kepada orang-orang Indonesia, khususnya orang Batak. Datang karena Pak Andi tahu kan sekarang udah gampang datang dapat visa Pak. Ya, dapat sekali. Benar. Kemarin Gampang. ada keponakan saya umur 20 tahun datang ke sini Pak. Saya punya keluarga udah ke sini semua Pak. 20 tahun dapat visa. Semua orang Indonesia yang Kristen ajukan visa. Kalau kerjaan saya jamin nyampe di sini, kalian bisa tinggal kerja live in. Gaji sebulan 2.500 satu orang. Kalau suami istri 5.000. Ya, Amin. Benar. Waktunya cuma tinggal 2 tahun lagi Pak. Begitu 24, ini Trump naik lagi, semua nama Islam, semua orang dari negara Islam ditutup lagi masuk Amerika. Semoga Trump menang Pak Andi, betul. Sekarang ini kesempatan sama si Biden, border dibuka. Kalau udah kena Trump, nama lu kalau udah ada Muhammad, nama lu ada nama-nama Islam, nggak bisa masuk deh kamu. Ya kan? Kacau. Itulah Pak Andi. Pak Andi kan tinggal kan di daerah di LA Pak. Nggak ada pernah Kristen jadi konjen. Yang dikirim terus Islam. Orang Islam terus. Kita kan punya masa di sini, komunitas kita punya organisasi. Kita dobrak ini. Teman-teman bilang, ayo dobrak. Kita mau dobrak ini Pak, mau supaya dikirim Kristen konjen yang di LA. Udah gitu. Konjennya juga Pak, konjennya radikal juga, grup-grup khilafah juga ini Pak, konjen yang di LA ini.
Coba kamu coba ngurus surat hari Jumat ke Konjen atau ke Dubes, nggak bakalan maju. Sembayang melulu Jumatan. Iya, dibesar-besarin Pak. Jadi Kan Pak gimana Paulus nih? ini- Jadi gimana? Kamu belum jawab. Mau bumi hanguskan atau pecah negara ini? Kalau pecah Pak, nggak, saya saya punya opini Pak ya. Ya, nggak bakalan pecah ini Pak. Kenapa? Mereka udah susupin Islam di pelosok-pelosok Pak. Kalau misalnya Tapanuli mau itu Pak, Tapanuli, Provinsi Tapanuli udah puluhan tahun nggak dikabulkan. Tetapi Bapak perlu sebagai opini, itu Papua dibuat pengembangan 3 provinsi Pak. Itu Papua di Irian Jaya kenapa dibuat 3 provinsi? Untuk memisahkan orang Islam sama Kristen. Karena di sana banyak harta, kekayaan alam kan. Ini protak Pak, Provinsi Tapanuli. Saya ada ikut YouTube WA untuk apakan ini protap mengikutin. Nggak bisa Pak, karena orang ini udah masuk ke seluruh sampai ke dusun-dusun di Tapanuli itu Islam masjid udah banyak, jadi udah mau memasjidkan. Jadi untuk membuat merdeka Indonesia negara provinsi Kristen itu susah Pak, susah. Mereka udah menyusup Pak ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Itu kan kesalahan Bapak lu si Soeharto. Tahu ngadain transmigrasi kan? Orang dari Jawa Islam dimasukin satu persatu ke semua provinsi. Itu kan sampai dunia kiamat Pak. Wakil presiden aja Kristen nggak bakalan bisa. Wakil presiden nggak bakalan bisa. Jadi di sini kita bersuara Pak Andi. Yang di luar ini kita bersuara di Australia, teman-teman dari Uni Eropa, Amerika, kita sikat ini. Ya kita harap si Ahok maju ya. Betul Pak, kalau boleh Ahok di Indonesia muncul lagi Pak, dari orang Manadonya, dari orang Bataknya, dari orang Papuanya. Ini udah gila ini Indonesia Pak, gila ini. Pak, di negara kita masih ada Abraham masih transaksi dengan Tuhan Allah. Ini dia nggak mungkin taruhkan bencana, dia cuma bilang di sini masih banyak orang percaya. Tunggu, dia bilang jangan dulu kasih bencana. Kecuali sudah keluar si Lot sama itu baru. Ini sulitlah di negara kita ada bencana besar-besaran, kasihan. Ya tapi kalau udah setingkat Sodom Gomora ya udah Pak. Habisin aja udah. Iya, Cianjur itu kan baru tahap pertama Cianjur 1. Nanti ada lagi itu Pak, selanjutnya Cianjur 2, Cianjur 3. Masih berepisode itu Pak filmnya. Film Cianjur masih lanjut itu. Khususnya daerah Jawa Barat ini Pak, masih lanjut itu Pak. Saya berdoa sih, saya meminta kepada bapak saya. Kan saya anaknya, bapak saya ada di surga. Ya nggak salah dong anak minta kepada bapak. Seperti bagaimana anak-anak minta candy kepada bapak. Pak, bagi candy dong. Tergantung candy yang diminta, yang besar, yang kecil. Ya, saya minta kepada bapak saya, Pak. Ini Pak, tolong Jawa Barat ini buat lagi Cianjur 1, Cianjur 2, Cianjur 3, sampai 10, sampai tamat juga nggak apa-apa lah Pak. Kasih nggak dikasih kan urusan dia. Betul Pak Andi, itu urusan dia yang punya authority kok. Saya hanya peminta kan, namanya begging kan, beggar kan pemintanya saya. Santiawer, gimana Santiawer? Ini curhatan udah pada aneh ini. Setuju. Extraordinary, ini kan udah extraordinary nih. Iya, Jadi saya juga harus extraordinary. Ya, Pak Santiamer. Pak Santiamer, ini saya harus jalan. Saya mempersiapkan kuliah buat besok ini. Pak Santiamer bisa tolong kasih kata penutup yang baik supaya tadi menetralisir tadi yang nggak baik. Untuk menetralisir yang nggak baik-baik ini Pak Santiamer, ini tolong ditatar dulu. Ini ada para member ini harus ditatarin. Kok Pak sekarang jadi takut?
Pak Paul bodoh. jangan takut Pak Paul. Bukan takut, itu sebab ajaran Tuhan Yesus nggak begitu, ya. Orang Dan Tuhan Yesus bodoh nggak begitu. Ini biar Pak Santi Amar aja nih yang menata dulu. Kasih penutup Pak Santi Amar. Baik, terima kasih. Tapi saya tunggu tiketnya itu ya Pak Victim, saya tunggu tiketnya, kasih apa kirim aja kontaknya ke saya, nanti saya kirim Iya, tiketnya aja nih, saya berangkat ke sana. Bapak harus ada di situ, tiket Bapak pulang pergi saya bayar dan hotel Bapak saya bayar. Iya, gampang. Tapi kita demo Pak di United Nation. Oh bisa itu Pak, gampang itu bisa diatur itu Pak. Ini saya ini Pak, janji saya Pak, ada orang di atas yang mendengarnya. Saya bayar tiket Bapak pulang pergi, hotel Bapak saya bayar. Kalau saya ke sana itu lebih pengen penginjilan di jalan-jalan itu loh Pak. Nanti sambil demo juga nggak apa-apa. Pak, orang di sini kayaknya Pak, orang di sini mau diinjil udah ya ada. Tapi yang perlu diinjil Pak, orang-orang Islam yang di Indonesia ini Pak udah. Semuanya udah Pak, kita nginjil lagi semua ya kan supaya. Iya, saya kalau ke Amerika bukan cuma mau demo doang. Saya kalau pergi kemana-mana, saya khotbah di mana-mana, nggak cuma khotbah di gereja Pak. Saya pasti turun ke jalan nginjili orang di jalan-jalan Pak. Iya. Amin, amin. Kalau Pak Paul ke Manhattan, itu banyak penginjil situ Pak. Tiap hari ada penginjil. Kita penginjilan, cara penginjilan saya beda nanti Pak. Oh iya benar. Makanya kami di sini banyak menuai jiwa-jiwa itu karena kita cara penginjilannya beda. Oke nih Pak Santi Amar, ini biar para member di Qatar dulu nih Pak Santi Amar ini. Ini tanggung jawab loh ini loh. Pak Santi Amar tanggung jawab loh ini. Ayo langsung kasih penutup ya. Nanti kata penutup Pak Teddy yang berdoa ya. Jadi begini ya, terima kasih semuanya. Bagi kita juga seluruh pendengar, ya termasuk penyelenggara negara, ini bukan kebencian, inilah kegalauan yang timbul karena cintanya kepada Republik Indonesia ini. Amin. Kita mohon di dalam hal ya termasuk MPR yang menyatakan visinya religius, gantilah itu Bapak kata-kata religius, karena itu disalahgunakan oleh oknum di Indonesia untuk melakukan diskriminasi, termasuk lembaga tinggi negara asing. Udahlah, nggak usah gunakan kata-kata religius. Ya, bekerjalah sesuai dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45. Kami Galarua ini sangat mencintai Indonesia, juga teman-teman diaspora. Kami berbicara ini karena cinta dan rindu Indonesia menjadi negara yang terdepan, yang sejahtera, maju. Ya, soal agama urusan masing-masing. Jadi ini aja saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang ada di diaspora. Ya, kami memahami kegalauan hati bapak-bapak. Kami juga begitu. Tuhan memberkati kita semua dan kita sehat walafiat untuk melakukan amanat agung daripada yang kita sembah, Yeshua HaMashiach. Silakan Pak Teddy tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.